Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Pak Ari dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai postmodernisme dan feminisme. Di sini ada saya sendiri, Dita Febrianti, dan juga ada Kairas Noel, dan juga ada Resita Maharini. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas dulu mengenai postmodernisme, lalu feminisme, dan baru kita akan membahas mengenai studi kasus. Oke, Pak Arya dan teman-teman, sebelum kita memasuki materi tentang postmodernisme, kita akan mengenal dulu tentang modernisasi. Nah, di sini tuh ada beberapa kata kunci, yaitu ada berpikir rasional, logis, bersifat universal, dan juga metanaratif. Nah, apa itu modernisasi? Modernisasi itu adalah adanya bentuk perubahan atau peralihan dari yang tadinya tradisional itu menjadi bersifat modern atau adanya modernisme. Nah, perubahan ini tuh ditandai dengan adanya perubahan pola pikir yang tadinya itu bersifat irasional menjadi rasional. Nah, ini tuh dikemukakan oleh Max Weber. Apa yang dimaksud dengan rasional? Jadi, rasional itu adalah adanya bentuk pola pikir yang logis dan juga sistematis. Nah, berpikir yang logis itu adalah berpikir dengan yang masuk akal. Nah, sistematis itu adalah secara terstruktur. Nah, lalu rasional ini tuh membawa pendekatan yaitu dengan berpikir empiris. Jadi berpikir empiris itu adalah berpikir dengan berdasarkan pengalaman yang dapat dirasakan oleh panca indera. Selanjutnya di sini ada karakter pengetahuan modern. Jadi karakter pengetahuan modern itu bersifat objektif, terukur, dan juga pasti. Nah, itu tuh ditandai dengan adanya standar. Makanya disebut dengan adanya standar yang dapat dilihat dari sesuatu yang nyata atau memiliki bukti. Nah, di sini contohnya kalau dari PPT yang sudah dijelaskan oleh Pak Aryo pada 2 minggu lalu atau beberapa minggu lalu tuh, Pak Aryo menyebutkan adanya contoh ijazah di mana seseorang itu dikatakan dia sudah lulus S1 dengan ditandai dengan adanya ijazah. Jadi memang ada bukti nyata yang dapat dilihat oleh panca indera kita. Jadi memang bukan sekedar hanya omongan kayak dia lulus S1. Nah, jadi dia lulus S1 itu tapi ada buktinya. Buktinya adalah ijazah. Begitu juga dengan lulusan SMA, SMP, SD, dan seterusnya. Jadi kayak ijazah itu menandakan bahwa seseorang itu sudah berhasil menamatkan suatu pendidikan di tingkatan tertentu dan berhasil mengikuti alur dan juga struktur-struktur yang ada dalam tingkat pendidikan tersebut. Atau bisa juga contoh lainnya itu adalah ketika kita sudah melakukan sesuatu kegiatan di kampus, misalkan UKM atau kegiatan dari KPKS atau kegiatan kepanitiaan apapun, kita pasti akan mendapatkan sertifikat. Sertif ini adalah menjadi bukti bahwa kita tuh sudah mengikuti kepanitiaan tersebut. Jadi memang bukan hanya ngomong aku ikut kepanitiaan ini, aku ikut kepanitiaan A, B, dan C, tapi ada buktinya, yaitu buktinya adalah sertif yang berbentuk bukti nyata dan memang bisa dilihat oleh panca indera kita. Yang kedua itu adalah bersifat tunggal, yang dikatakan sebagai metanaratif yang bersifat universal dengan cara berpikir yang progresif dan selalu mengembangkan yang sudah ada. Jadi memang karakter di pengetahuan modern ini memang kita tuh berpikir untuk selalu maju gitu, selalu berpikir ke depan. Jadi memang perkembangan yang sudah ada ini memang selalu dipikirkan lagi bagaimana caranya untuk lebih berkembang lagi ke depan. Nah, teori postmodern ini dimulai dari Amerika Serikat dan Inggris pada awal 1960-an melalui teorisasinya dalam karya Jean Louis Torrey, Jean Baudrillard, dan Frederick Jameson. Nah, dari Jameson di 1988 berpendapat bahwa postmodernisme muncul dari pergeseran modernisme klasik dari posisi oposisi ke posisi hegemonik. Nah, lalu postmodernisme dapat dianggap sebagai lahir dari penolakan generasi terhadap kepastian kategoris yang dipegang oleh modernisme tinggi. Penekanan pada pembedaan mutlak antara budaya tinggi dan budaya populer kemudian dilihat sebagai asumsi yang tidak modern dari generasi terdahulu. Nah, postmodernisme ini kami mengambil 2 tokoh, yaitu dari menurut Lyotard dan Baudrillard. Karakteristik yang pertama itu penolakan terhadap narasi besar, pluralisme, dan bermain dengan realitas. Nah, yang pertama itu yang mengenai penolakan terhadap narasi besar. Nah, postmodernisme menolak narasi besar atau grand narrative yang selama ini mendominasi pemikiran modernisme. Narasi besar adalah
cerita-cerita besar yang berusaha menjelaskan segala sesuatu dalam satu teori tunggal, seperti Marxisme atau pencerahan. Nah, yang kedua itu pluralisme. Dalam budaya postmodern terdapat kecenderungan untuk menggabungkan berbagai gaya, genre, dan bentuk seni, dan tidak ada satu pun yang dianggap lebih unggul dari yang lain. Nah, ini masih mencerminkan sebuah pluralisme budaya di mana berbagai pandangan dan gaya hidup diakui dan dihargai. Nah, yang ketiga itu mengenai bermain dengan realitas sendiri. Ini dari postmodernisme ini mengeksplorasi, mempertanyakan konsep realitas ini. Karya-karya postmodernis seringkali bermain dengan batas antara fiksi dan kenyataan, seringkali menggunakan ironi dan sebuah parodi. Nah, sebelum menuju membahas mengenai studi kasusnya, di sini aku akan membahas secara garis besar mengenai feminisme. Nah, sebelum membahas mengenai feminismenya, di sini aku akan membahas mengenai seks dan gender itu sendiri yang nantinya akan berhubungan dengan feminisme itu sendiri. Nah, seks itu merupakan jenis kelamin yang digunakan sebagai penanda biologi seseorang, sehingga seks ini memang sudah didapatkan oleh individu sedari ia dilahirkan, sehingga seks ini itu hanya ada antara perempuan dan laki-laki. Nah, seks ini tuh juga menjadi seks atau jenis kelamin itu juga menjadi penentu perilaku individu. Misalnya jika ia adalah perempuan, maka ia akan cenderung menggunakan empati atau perasaannya, dan juga keterampilan komunikasinya akan jauh lebih baik. Sedangkan kalau ia adalah laki-laki, maka ia akan memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan perempuan dan juga memiliki kemandirian. Nah, sedangkan dengan gender itu adalah asumsi dan praktik budaya mengatur mengenai konsepsi sosial mengenai laki-laki dan perempuan itu sendiri. Konstruksi sosial yang kemudian itu akan membedakan peran kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan atau sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, apa bedanya gender dengan seks atau jenis kelamin? Gender sendiri itu merupakan suatu penanda yang dimiliki oleh individu, dan itu dapat dibentuk dan dapat berubah seiring dengan waktunya, sehingga tidak selalu menetap antara itu laki-laki atau perempuan, namun itu dapat terus berkembang, terus berubah sesuai dengan bagaimana individu itu berinteraksi dengan lingkungannya, dengan individu lain, ataupun sesuai dengan pengalamannya sendiri yang kemudian akan ia konstruksikan menjadi menjadi sesuatu yang seperti apa dia menilai dirinya itu. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah mengenai feminisme dan juga ada patriarki. Nah, feminisme itu ia menempatkan mengenai seksualitas, lalu gender juga seperti yang sudah dijelaskan, subjektivitas, kekuasaan sebagai kajian budaya. Nah, feminisme itu memusatkan fokusnya pada seks sebagai prinsip pengorganisasian kekuasaan sosial dan dipenuhi oleh relasi kekuasaan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan mengenai gender dan seks sendiri, kemudian dalam konsep feminisme itu digunakan sebagai atau dimanfaatkan untuk menjadi kekuasaan atau relasi kekuasaan yang digunakan dalam kajian budaya, dalam interaksi sosialnya. Dan sehingga feminisme itu merupakan sebuah ide atau gerakan untuk melawan ketimpangan dan ketidakadilan yang ada akibat berbasis gender itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada patriarki. Patriarki ini merupakan suatu konsep mengenai konotasi keluarga yang dikepalai laki-laki, di mana adanya penguasaan dan superioritas. Nah, patriarki di sini itu dapat terjadi dalam konteks keluarga, dalam konteks dalam pendidikan maupun dalam konteks pekerjaan, sehingga tidak terpatok hanya dalam konteks kekeluargaan saja, di mana itu bisa terjadi tidak hanya terhadap perempuan, namun juga terhadap
individu-individu lain yang berada di bawahnya. Dalam tanda kutip ini ada perbedaan umur juga antara senioritas dan juga junior. Seperti itu. Dan ia menggunakan kekuasaannya untuk menindas, untuk melakukan hal yang semena-mena, dan seakan-akan semua orang yang ada berada di bawahnya harus memenuhi dan menuruti atas keputusan apa yang sudah dia. Aku ada untuk dia yang tak berhenti bermimpi. Aku ada untuk dia yang percaya dia bisa. Aku ada untuk dia yang berani terbang menembus batas. Aku ada untuk membawa dia ke tujuan impiannya. Namaku kesempatan. Aku ada karena kita semua berhak untuk satu kesempatan. Berikan kesempatan sama pada perempuan dalam hidupmu. Oke, ini merupakan salah satu contoh ataupun studi kasus yang pertama. Ini merupakan iklan yang dipublikasikan oleh Grab sendiri, dan temanya adalah mengenai Hari Kartini saat itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Kartini itu sebagai pelopor dalam emansipasi wanita di Indonesia sendiri, di mana ia mulai mempeloporkan bagaimana ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, bagaimana penindasan yang dialami perempuan, stigma dan standar apa yang kemudian itu melekat pada masyarakat mengenai perempuan itu sendiri. Nah, dalam video ini dijelaskan bagaimana perempuan itu memiliki kesempatan yang sama, di mana mereka dapat melakukan pekerjaan yang mungkin dulu masyarakat itu memikirnya bahwa itu kan pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh laki-laki, atau bahkan misalkan dulu masih memikirnya bahwa perempuan itu tidak semestinya bekerja. Perempuan itu adalah tugasnya di dapur, tugasnya adalah mengurus rumah, mengurus anak-anaknya, mengurus suaminya. Namun dengan adanya emansipasi wanita itu sendiri dan melalui publikasi media-media saat ini, itu menunjukkan bahwa perempuan itu memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Mereka dapat melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan laki-laki, seperti dalam video itu sebagai supir, sebagai penembak, dan juga sebagai pilot dan lainnya. Ya mungkin itu selama ini stigmanya ya itu adalah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh laki-laki. Perempuan tidak bisa atau tidak memiliki kompetensi seperti laki-laki. Namun dengan ini perempuan dapat menunjukkan bahwa mereka dapat melakukan hal yang sama ketika mereka mendapatkan peluang kesempatan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana feminisme melakukan gerakan sosialnya dalam menunjukkan perlawanan ketimpangan yang terjadi di antara perempuan dan laki-laki dalam konteks contoh ini, studi kasus ini. Dan dengan adanya pemikiran postmodernisme dibandingkan modernisme yang dahulu, itu membuat adanya pemikiran subjektif yang dapat membuat makna dan juga narasi kecil terhadap suatu konteks teks tertentu yang dimaknai oleh banyak orang. Nah, ini membuat pengaburan standarisasi, pengaburan mengenai stigma, patok-patok yang berlaku dalam masyarakat, yang dimana ini ditunjukkan dengan adanya bahwa perempuan itu dapat bekerja seperti laki-laki, bahkan dalam pekerjaan yang itu didominasi oleh laki-laki, yang cenderung ciri khasnya adalah dilakukan oleh laki-laki, namun perempuan bisa melakukan itu. Ada penurunan standarisasi, ada penurunan
stereotip dalam masyarakat mengenai perempuan itu sendiri, di mana mereka memiliki kesempatan yang sama, mereka dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh laki-laki itu sendiri. Woi, angkat kakinya. Jatuh. Ya. Ayo. Jangan duduk lo. Weh, oke juga lo Maisa. Dari tadi belum jatuh. Anak taekwondo lo. Saya penari balet, Kak. Hah? Balet? Seriusan lo? Maisa, salah masuk sekolah lo. Lo harusnya masuk sekolah cewek aja. Maaf, Kak. Tapi menari bukan cuma buat perempuan. Oh, pinter lo ya ngajarin gue. Hah? Ya udah, nari lo sekarang. Gue mau lihat masih jantan gak lo kalau ngebalet. Itu pakai kostumnya sekalian. Sama sepatu yang lancip tuh. Cepet muternya cepet apa nah gitu kayak gangsing. Oke, ini merupakan salah satu contoh atau studi kasus lainnya mengenai konsep feminitas itu sendiri, selain dalam konsep perempuan, karena feminitas itu tidak hanya membahas mengenai perempuan, namun membahas mengenai konsep gender itu sendiri. Di sini diperlihatkan bagaimana adanya mengenai maskulinitas, lalu ada patriarki, senioritas, dan bagaimana laki-laki itu sendiri dipresentasikan dalam masyarakat, terutama dalam konsep di Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu iklan sosial yang diberikan oleh Kemendikbud. Ini menggambarkan bagaimana sosok laki-laki di situ, di mana ia memiliki kemampuan untuk menari, terutama adalah menari balet. Nah, jika kita lihat bahwa menari balet sendiri di Indonesia itu cenderung dilakukan oleh perempuan, sehingga menari sendiri tidak hanya balet, itu lebih melekat kepada ciri-cirinya adalah kepada perempuan, di mana didominasi oleh perempuan. Dan hal ini dilihat bahwa laki-laki itu tidak sepantasnya melakukan hal atau hobi atau kegiatan yang biasanya dilakukan oleh perempuan, hanya karena itu lebih sering atau didominasi oleh perempuan. Nah, hal itu yang kemudian membuat ia mendapatkan perlakuan ketidakadilan, penindasan atau bullying yang dilakukan oleh kakak tingkatnya. Ini menunjukkan adanya senioritas dalam patriarki oleh individu yang lebih memiliki kuasa yang lebih besar dibandingkan individu yang berada di bawahnya. Ia memandang bahwa laki-laki seperti ia itu tidak sepantasnya melakukan tarian, melakukan gerakan balet, mempraktekkan hal-hal balet. Ini dianggap sebagai bahwa hal itu lebih cocok dilakukan oleh perempuan. Itu semestinya dilakukan oleh perempuan. Laki-laki semestinya tidak melakukan itu. Kemudian ini yang menciptakan bahwa adanya konsep maskulinitas yang ingin ditonjolkan, bahwa laki-laki itu harus tegas, ia harus benar-benar kuat, harus melakukan segalanya, tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan perempuan, bahkan sekalipun ia tidak boleh terlihat cengeng atau ingin menangis. Ini juga terlihat dalam scene ketika ia menahan tangisnya. Kemudian itu diperlihatkan bahwa semestinya laki-laki itu tidak menangis, semestinya laki-laki itu kuat, tidak boleh menangis. Dan ini menunjukkan bahwa wanita itu lemah, karena wanita yang lebih sering menangis, yang lebih
rapuh perasaannya, yang lebih besar empati dan perasaannya. Yang ini menunjukkan bahwa ya itu hanya boleh dilakukan oleh perempuan saja. Kemudian di saat dia memakai make up, ini menunjukkan bahwa laki-laki itu sebenarnya tidak boleh menggunakan make up. Make up itu hanya diprioritaskan atau dipergunakan oleh perempuan, padahal itu tidak ada hukum yang mengatur, tidak ada standar seperti itu yang mengatur, hanya karena konsep budaya dan kebiasaan kita memahami bahwa make up dan sebagainya itu hanya dipergunakan oleh wanita. Maka ketika itu digunakan oleh laki-laki, kita memandangnya bahwa laki-laki tersebut tidak seperti laki-laki seutuhnya, sepenuhnya. Ada sifat kemayu, ada sifat sisi wanita di dalam laki-laki tersebut ketika mereka menggunakan makeup, ketika mereka melakukan kegiatan yang dilakukan oleh wanita. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya standarisasi mengenai konsep laki-laki sendiri itu harus seperti apa. Masih adanya konsep mengenai maskulinitas, standar maskulinitas, patok-patok maskulinitas seperti apa yang harus dianut laki-laki, terutama ini konteksnya di Indonesia itu sendiri, yang kemudian sebenarnya ini masih sangat pro kontra sendiri dalam negara kita. Dari kita sendiri banyak yang masih mengajarkan hal itu, ada juga yang masih bersikeras bahwa laki-laki itu semestinya harus seperti itu. Demikian presentasi mengenai postmodernisme dan juga feminisme dalam konteks masyarakat sendiri, dan pembahasan mengenai studi kasus mengenai feminisme sendiri yang tidak hanya dalam konsep perempuan, namun juga bagaimana itu terjadi di dalam diri laki-laki itu sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lainnya. Terima kasih.